Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fabiola dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit autoimun. Apa itu penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh kita yang seharusnya melindungi kita dari serangan virus, bakteri, dan kuman, justru keliru menyerang sel-sel tubuh sendiri. Jadi, bisa dibilang tubuh kita salah mengenali siapa musuh dan siapa teman. Akibatnya, jaringan tubuh yang sehat bisa dianggap sebagai ancaman dan diserang oleh sistem imun. Contoh penyakit autoimun. Hingga saat ini, para ilmuwan telah mengenali lebih dari 100 jenis penyakit autoimun dengan gejala dan dampak yang berbeda-beda. Contohnya ada diabetes mellitus tipe 1 menyerang sel B pankreas, menghentikan produksi insulin. Kemudian ada multiple sclerosis menyerang selubung mielin di sistem saraf pusat. Kemudian ada lupus menyerang banyak organ, contohnya kulit, sendi, ginjal, jantung, dan pembuluh darah. Kemudian ada rheumatoid arthritis yang menyerang sendi, menyebabkan nyeri, kaku, dan bengkak. Kemudian ada faktor risiko autoimun. 80% penderita adalah perempuan, diduga faktor hormon atau genetik. Kemudian ada faktor genetik atau keturunan. Kemudian, paparan lingkungan, virus, bakteri, pola makan, obat-obatan. Semua faktor ini diduga menjadi penyebab meningkatnya kasus autoimun setiap tahunnya. Diperkirakan 5 hingga 10% populasi di dunia menderita salah satu penyakit autoimun. Gejala autoimun yang dapat terjadi pada rheumatoid arthritis yaitu kelelahan, kaku sendi, nyeri, hingga bengkak. Kemudian, ada multiple sclerosis yang menyebabkan kelelahan, gangguan penglihatan, hingga hilang keseimbangan. Gejala-gejala ini tergantung jenis penyakit. Kemudian diagnosis penyakit autoimun tidak bisa hanya dari satu pemeriksaan, tetapi kombinasi berbagai faktor. Yang pertama ada gejala klinis, kelelahan, nyeri sendi, kaku otot, atau gangguan organ tertentu. Kemudian pemeriksaan darah lengkap untuk melihat kondisi umum tubuh. Kemudian pemeriksaan penanda inflamasi seperti ESR laju endap darah dan CRP C-reaktif protein. Kemudian ada deteksi autoantibodi. Contohnya ANA anti-nuklear antibody untuk lupus. Kemudian ada tes genetik MHC HLA typing untuk menilai kecenderungan bawaan tubuh terhadap autoimun. Autoantibodi adalah antibodi yang salah mengenali dan menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri. Autoantibodi bisa terdeteksi di dalam darah bertahun-tahun sebelum gejala muncul. Namun, tidak semua orang dengan autoantibodi akan mengalami penyakit autoimun. Contoh, 10-45% orang memiliki ANA anti-nuklear antibody, tetapi tidak semuanya menderita lupus. Kehadiran autoantibodi menjadi salah satu indikator penting dalam diagnosis penyakit autoimun. Toleransi imun, normalnya sistem imun tidak menyerang tubuh sendiri, disebut imun tolerance. Ada checkpoint untuk menghilangkan sel imun yang menyerang diri sendiri. Jika gagal, terjadi autoimun. Perkembangan sel B. Sel B adalah penghasil antibodi. Mereka berasal dari sumsum tulang. Di sana, sel B diuji terlebih dahulu. Jika sel B bereaksi terhadap antigen tubuh sendiri, seharusnya mereka mati. Jika tidak bereaksi, mereka bisa pindah ke limpa untuk diuji lagi. Kalau mereka lolos dari kedua tahap ini, sel B akan matang dan berfungsi normal. Tapi kalau ada kesalahan di tahap pemeriksaan ini, sel B autoreaktif bisa muncul. Inilah yang berbahaya, karena sel B autoreaktif bisa menghasilkan autoantibodi yang menyerang tubuh. Kemudian ada perkembangan sel T. Sel T juga mengalami proses serupa. Mereka berasal dari sumsum tulang lalu bermigrasi ke timus. Di timus, sel T diuji apakah mereka bereaksi dengan antigen tubuh sendiri. Jika iya, seharusnya mereka mati. Jika tidak, mereka bisa matang dan berfungsi normal. Tapi kalau ada sel T autoreaktif yang lolos dari pemeriksaan ini, mereka bisa menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Aktivasi sel B dan sel T autoreaktif. Jika sel B dan sel T autoreaktif sudah terbentuk di dalam tubuh, ada beberapa mekanisme yang bisa mengaktifkannya. Mekanisme ini termasuk molecular mimicry, bystander activation, dan epitope spreading.
Ketiganya, membuat sel autoreaktif menjadi aktif dan menyerang tubuh kita. Yang pertama ada molecular mimicry, yaitu virus atau bakteri mirip dengan protein tubuh. Sistem imun ikut menyerang jaringan tubuh. Kemudian ada bystander activation. Kerusakan jaringan membuat sistem imun salah mengenali sel tubuh sebagai musuh. Kemudian ada epitope spreading, yaitu respon imun terhadap satu bagian protein meluas ke bagian lain, menyebabkan peradangan makin parah. Persistensi virus. Beberapa virus bisa bertahan lama di dalam tubuh kita, bahkan tidak sepenuhnya bisa dihilangkan oleh sistem imun. Kondisi ini membuat sistem imun terus aktif sepanjang waktu. Aktivasi berulang ini memberi peluang lebih besar bagi sel T dan sel B autoreaktif untuk tetap hidup dan menyerang tubuh seumur hidup seseorang. Gejala berdasarkan target. Yang pertama, organ spesifik, yaitu hanya menyerang satu organ. Contohnya pada diabetes mellitus tipe 1 yang menyerang organ pankreas. Kemudian ada sistemik, yaitu menyerang banyak organ. Contohnya pada lupus yang menyerang kulit, ginjal, sendi, dan jantung. Gejala bervariasi sesuai lokasi organ yang diserang. Terapi autoimun. Hingga kini belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan autoimun. Pengobatan yang ada hanya bertujuan untuk mengurangi gejala dan meredakan peradangan. Obat-obatan yang biasa digunakan antara lain imunosupresan, steroid, dan NSAID. Namun, penelitian terus dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang penyebab autoimun. Kesimpulan dari materi ini yaitu penyakit autoimun terjadi ketika sistem imun keliru menyerang sel tubuh sendiri akibat faktor genetik, lingkungan, infeksi, atau kegagalan toleransi imun. Penyakit ini bisa menyerang organ tertentu seperti pankreas pada diabetes tipe 1 atau bersifat sistemik seperti lupus yang melibatkan banyak organ. Karena belum ada terapi yang menyembuhkan, terapi autoimun difokuskan pada pengendalian gejala dan peradangan, sambil menunggu perkembangan penelitian untuk menemukan terapi yang lebih spesifik dan efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.